antara dua kelompok warga di distrik Kuamki Narama, Timika, Papua masih terjadi. Perang antar suku antara warga Kabupaten Duga dan Kabupaten Lanijaya kembali terjadi. Dua kelompok suku di distrik Kuamki Narama, Timika, Papua terlibat perang pada bentrok antar suku yang terjadi di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan. Perkenalkan, nama aku Fadlela Felix, mahasiswa tingkat 2, jurusan Psikologi. Di video kali ini, aku akan bahas tuntas tentang bagaimana cara kita menyikapi perbedaan suku di dalam pertemanan. Indonesia terkenal dengan keberagamannya, mulai dari suku, ras, budaya, dan lain-lain. Dan ini juga pasti sangat berpengaruh di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah lingkungan pertemanan. Pertemanan yang baik adalah pertemanan yang saling mensupport, saling mengingatkan, saling membantu satu sama lain. Jika kehilangan satu dari 3 poin ini, maka kalian harus waspadai. Jika pertemanan kalian sudah tidak baik, atau biasa kita dengar dengan toksik. Ini sangat berbahaya, teman-teman. Dan dalam pertemanan pasti terdapat gesekan di dalamnya. Nah, salah satu faktornya adalah karena perbedaan ras, suku, budaya, dan juga agama. Nah, itu tidak baik ya teman-teman. Kenapa? Karena itu dapat memicu perpecahan antara mereka. Dan juga kita sebagai masyarakat Indonesia tidak menerapkan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Wah, apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Next, kita bahas tentang apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan nasional negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dapat kita temui di lambang negara Indonesia, tepatnya di cakar burung Garuda Indonesia. Nah, sangat penting sekali bukan? Bhinneka Tunggal Ika. Next, kita pahami dan cari tahu apa arti dan makna yang tersembunyi di Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah keberagaman yang bersatu. Yang kedua, toleransi dan saling menghormati. Yang ketiga, persatuan di antara perbedaan. Dan yang keempat adalah kekayaan budaya, ras, dan suku. Next, setelah kita memahami apa itu artinya dan maknanya, maka kita juga harus tahu bagaimana sejarah munculnya Bhinneka Tunggal Ika. Pada abad ke-14 Masehi di Indonesia, semboyan ini pertama kali ditemukan di Prasasti Tugu yang tepatnya berada di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Prasasti ini berasal dari pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada Kerajaan Majapahit pada tahun 1356 Masehi. Prasasti ini berisikan kutipan yang diambil dari kitab Surasoma. Kutipan tersebut berbunyi, Wanungi Windu Sinunggal Binuwus Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti walaupun berbeda-beda, tapi dalam perbedaan tetap ada satu kesatuan. Pada tanggal 18 Agustus 1950, semboyan ini resmi dijadikan sebagai semboyan negara Indonesia. Yang pertama adalah contoh Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa memandang ras, suku, budaya, ataupun agama. Yang kedua, toleransi antar agama dalam berbagai hal. Yang ketiga, menghormati budaya lokal. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tidak saling membedakan satu sama lain. Setelah kita paham arti, makna, serta sejarah yang ada pada Bhinneka Tunggal Ika, mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara saling menghormati dan toleransi antar agama, suku,
ras, dan budaya. Semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dapat kita terapkan dalam lingkungan pertemanan kita. Kita bersatu untuk memajukan negara kita, negara Indonesia. Karena kita adalah generasi penerus yang akan melanjutkan estafet perjuangan para pahlawan kita semenjak dulu untuk selalu memerdekakan negara Indonesia. Makna Indonesia bagi saya adalah tempat kembali dan sebagai tanggung jawab besar bagi saya sebagai masyarakat Indonesia untuk melanjutkan estafet perjuangan pahlawan semenjak dulu. Yang akan saya lakukan untuk negara Indonesia ada beberapa hal. Yang pertama adalah memberdayakan pemuda untuk menjadi generasi penerus yang berkualitas dan layak untuk melanjutkan estafet perjuangan. Yang kedua adalah meratakan pendidikan Indonesia sampai ke pelosok. Dan yang ketiga adalah mensosialisasikan pentingnya persatuan antara kita untuk bersatu dan untuk tujuan bersama. Modal yang saya punya adalah nilai ambisius untuk pendidikan dan kemajuan bangsa, dan juga modal ilmu untuk saya sosialisasikan kepada masyarakat. Dan upaya saya untuk mencapainya ada dua cara. Dengan cara memperbanyak bekal diri untuk disosialisasikan kepada masyarakat, dan yang kedua adalah memperluas relasi tanpa memandang suku, ras, budaya, dan juga agama. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.